Oke, kita isi menu seleksi. Jadi menu seleksi ini akan muncul ketika menu biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, dan rencana sudah terisi semua. Kalau menu prestasi ini opsional, kalian isi kalau punya prestasi, kalau nggak punya prestasi ya nggak usah diisi. Nah, kalau sudah selesai isian tadi, menu seleksi muncul. Nah, di sini seleksinya ada SNPMB, ada seleksi mandiri. Mandiri ada PTN, ada Mandiri PTS. Belum dibuka, ini juga belum dibuka. Di seleksi SNPMB ada SNBP, ada SNBT. Nah, ini catatannya. Saat ini pendaftaran seleksi untuk SNBP sudah dibuka ya. Tapi untuk SNBT nanti baru dibuka tanggal 11 Maret sampai dengan 27 Maret. Nah, teman-teman yang sudah bikin akun KIP kuliah, untuk teman-teman yang daftar di SNBT, berarti kalian mentok di menu seleksi ini dulu. Untuk proses pendaftaran atau sinkronisasi SNBT nanti tunggu dibuka tanggal 11 Maret. Pada tanggal 11 Maret kalian klik daftarkan seleksi. Dan untuk teman-teman SNBT nanti karena ada sinkronisasi maka kalian kita sarankan tanggal 11, 12, 13 sudah klik ini agar nanti cepet gitu ketahuan di websitenya SNBP tersinkron, langsung bisa selesaikan pendaftaran SNBT. Tapi kalau teman-teman baru klik UTBK SNBT tanggal 25 misalnya, takutnya nunggu sinkronisasinya lama, nggak sinkron-sinkron. Sementara keburu pendaftaran UTBK SNBT-nya tutup. Kalau nggak sinkron berarti dianggap bukan pelamar KIP kuliah, kan seperti itu. Makanya untuk klik daftarkan seleksi untuk UTBK SNBT nanti harus cepat-cepat. Ketika ini tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 langsung kalian klik biar langsung sinkron ke websitenya SNBT. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang SNBP ya saat ini silahkan klik daftarkan seleksi. Kak, saya sudah finalisasi di SNBP Kak. Ya enggak apa-apa. Berarti kalian segera klik daftarkan seleksi di websitenya KIP kuliah. Jadi nggak apa-apa Kak, finalisasi SNBP dulu baru di websitenya KIP kuliah, nggak apa-apa. Tapi untuk UTBK SNBT ya jangan gitu karena kita nunggu sinkronisasi tadi. Berarti kalau SNBT di websitenya KIP kuliah ini klik dulu, nunggu di websitenya SNBT. Ya kalian login di websitenya SNBT, cek apakah sudah tertulis sebagai pelamar KIP kuliah atau belum gitu. Kalau belum ya ditunggu dulu, jangan dilanjutkan pendaftarannya gitu. Lama nggak Kak nunggunya? Ya tergantung amal dan ibadah masing-masing. Kadang ya orang jahat itu ya cepet, orang baik itu ya lama. Ya kadang gitulah, nggak bisa ditebak ya. Oke, fokus ke SNBP. Kita klik daftarkan seleksi. Nama seleksi SNBP tahun 2025. Pilihan program studi kok tulisannya gini Kak? Ya biarin aja, ini sudah setelan pabrik, nggak usah diprotes ya. Kalau sudah setelan pabrik, nggak usah diprotes. Tugas kalian cuma apa sih? Centang ini, kemudian simpan seleksi. Klik simpan seleksi. Ini nggak perlu dibaca Kak, nggak usah ngapain. Yang penting centang ini simpan seleksi. Oke, udah tersimpan. Kalau sudah kayak gini, nomor pendaftarannya muncul, prodi pilihan pertama, pilihan kedua, tanggal daftarnya muncul. Pertanyaannya kok gini Kak, ini berarti belum sinkron dong. Ini kapan sinkronnya gitu ya. Setelah muncul ini berarti pendaftaran di websitenya KIP kuliah udah selesai, clear. Tugas kalian yang belum finalisasi SNBP, silahkan segera pilih prodi di websitenya SNBP. Sinkronisasi atau pilihan 1, pilihan 2 ini nanti akan muncul saat disinkronisasi. Sinkronisasinya kapan? Setelah tanggal 18 Februari. Artinya setelah penutupan SNBP. Jadi nggak perlu kalian berharap ini bakal segera muncul. Kadang malah nanti baru muncul di awal Maret. Jadi nanti nunggu kebijakan dari Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi nggak perlu dipantengin setiap waktu. Wah nggak tersinkron Kak, kapan tersinkron Kak? Jangan tanya, nanti pada saatnya akan tersinkron. Asalkan dengan catatan kalian mematuhi aturannya, yakni ketika daftar di websitenya SNBP kalian nggak milih UIN. Kalau milih UIN
maka secara otomatis teman-teman kalian yang milih kampus pertama, kampus kedua itu kampus di bawah Kemendikti sudah sinkron, di sini sudah muncul. Secara otomatis kalau kalian milih UIN, di sini nggak bakal sinkron pada saatnya nanti. Kalau nggak sinkron gimana? Kalau kamu keterima di universitas misalnya gitu ya, pilihan pertama universitas, pilihan kedua UIN gitu ya, keterimanya di universitas, maka universitas yang menerima kamu tidak mendeteksi kamu sebagai pelamar KIP kuliah. Nah, terus nanti nasibnya seperti apa? Apakah bisa ikut seleksi KIP kuliah? Apakah bisa mendaftar KIP kuliah di kampusnya langsung? Belum tentu. Kampus yang kuotanya banyak mungkin masih memfasilitasi ketika kalian daftar ulang, kalian cari ke bagian kemahasiswaan, langsung kemudian daftar di situ untuk minta KIP kuliah. Itu mungkin kampus dengan kuota banyak masih bisa difasilitasi, tapi kampus dengan kuota yang sangat pas-pasan nggak bakal memfasilitasi orang-orang yang mendaftar KIP kuliah di SNBP maupun SNBT dengan alur yang seenaknya saja gitu ya. Jadi kalau nonton video itu disimak baik-baik, dipahami dari awal sampai akhir. Jangan nonton 5 detik kemudian di skip. Nggak ada informasi yang bakal kalian dapatkan. Kalian komen pun nggak bakal dijawab ya. Jangan berharap ketika kalian komen sementara jawabannya ada di menit akhir, kemudian saya jawab, so sorry. Minim literasi nggak bakal dapat ilmu apa-apa gitu ya. Jadi nanti kalau sudah sinkron ini akan muncul. Oh misalnya jurusan matematika di Universitas Gadjah Mada, kemudian jurusan fisika di Universitas Diponegoro, misal seperti itu. Kemudian ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4. Kategori 1 itu ketika kalian pemegang KIP. Kategori 2 itu ketika terdata di DTKS. Kategori 3 ketika desil 1 sampai 3 P3KE. Kategori 4 ketika bermodalkan SKTM gitu. Itu biasanya kalau sudah tersinkron. Nah, kalau sudah sampai sini itu muncul kartu peserta. Silahkan nanti di-download, disimpan ya, di-download, disimpan, termasuk cetak formulir, di-download, disimpan. Ini contoh kartu pesertanya ya, ada keterangan si pintarnya, DTKS-nya, P3KI-nya. Oh, ini keterangannya KIP, nomor KIP-nya, DTKS-nya tidak terdata, kemudian desilnya, desil PPKE, desil 2. Yang bertanya-tanya, saya terdata di DTKS nggak ada desilnya Kak. Ya kalau terdata di DTKS ya nggak ada desilnya gitu ya. Yang ada desilnya itu PPKE, P3KE gitu ya. Dan menurut saya yang sudah terdata di DTKS dan kemudian desilnya tinggi juga nggak apa-apa. Yang penting terdata di DTKS. Ini prioritas 1, ini prioritas 2, ini kan prioritas 3. Jadi yang penting kamu masuk prioritas 2 DTKS. Jadi yang dikejar pelamar KIP kuliah itu DTKS bukan PPKE gitu ya. Jadi ini kartunya, silakan nanti disimpan, di-download gitu ya. Dicetak Kak, ya terserah kamu simpan, yang penting disimpan nanti pas daftar ulang diminta. Nah, ini formulir pendaftaran KIP kuliahnya berkaitan dengan data-data tadi. Kemudian di bagian data jalur seleksi, pilihan prodinya kok strip semua Kak gitu ya. Kok belum muncul kategorinya, kok belum muncul. Jadi ada kategori nanti ya, ketika sudah sinkron. Ya nggak apa-apa, ini script semua nggak apa-apa, wong belum sinkronisasi. Nanti ketika sudah sinkronisasi silahkan download lagi formulir peserta KIP kuliahnya. Itu yang bisa kita sampaikan gitu ya. Semoga catatan-catatan yang kita sampaikan dari biodata sampai dengan seleksi semoga bermanfaat.